جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Ad-Da' wa Dawa karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Kita lanjut di masalah atau melanjutkan permasalahan pemaafan Allah Subhanahu wa taala dan banyaknya orang-orang jahil yang bersandar pada rahmat Allah, pengampunannya dan kemurahannya, tetapi mereka menyia-nyiakan perintah Allah dan larangannya dan meremehkan ancaman Allah taala, yaitu berupa azab di dunia dan di akhirat. Kita akan melanjutkan ke beberapa riwayat atau hadis yang menunjukkan akan adanya azab Allah Ta'ala. Dalam beberapa hadis tersebut disebutkan hal yang secara logika biasa seolah-olah kontras, yaitu orang-orang yang tampak baik tapi justru Allah berikan azab. Dan ini merupakan ancaman, begitu pula tanbih terhadap kita sebagai muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tidak satupun dari makhluk yang bisa memastikan kita di kemudian hari selamat atau tidak. Karena boleh jadi seseorang yang tampak di dunia itu saleh, namun Allah Ta'ala lebih mengetahui tentang keadaan dirinya. Dan sebaliknya boleh jadi di dunia orang tersebut, muslim tersebut, tidak dinilai oleh orang-orang sebagai orang yang alim atau saleh, melainkan orang awam biasa, tapi ternyata di sisi Allah dia ditinggikan derajatnya. Kita lanjutkan dari kalimat Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Wa qad thabata fi as-sahihayn min hadits Usamah bin Zaid. Telah teriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim dari hadis Usamah bin Zaid. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ketemu enggak? Richard, antum sampai jam berapa mau ikut kajian? Ada acara? Kuliah apa? Di LIPI ya antum? Madinah, di LIPI ya atau di Madinah? Oh, STDI, Masya Allah. Jadi langsung ke Jember habis ini ya. Masya Allah. Ya fadhal, antum kalau mau izin aja nanti.
Kata Rasulullah SAW, yuja'u birrajuli yawmal qiyamah fayulqa fin nari fatandaliqu aqtabu batnihi fayaduru fin nari kama yaduru al-himaru birahah fayatufu bihi ahlun nar fayaqulun ya fulan ma asabak alam takun ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar fayaqul kuntu amurukum bil ma'rufi wa la atihi wa anhaakum 'anil munkari wa atihi. La haula wa la quwwata illa billah. Yuja'u birrajuli yaumal qiyamah. Ada pria didatangkan di hari kiamat nanti. Lafal ar-rajul di sini tidak melazimkan jenis kelaminnya, melainkan siapapun dari manusia, gender apapun. Tetapi sifat yang lebih ditekankan bukanlah rajul ataupun mar'ah, bukanlah gender, melainkan sikap yang lebih ditekankan di sini. Apa yang dia lakukan? Fayulqa finnar, kemudian dia dilempar ke neraka. Fatandaliqu aqtabu batnih, kemudian dia aqtabul batn, yaitu isi dari perutnya, jeroan perutnya. Tandaliq, jeroan-jeroan perutnya tandaliq, yaitu terburai. Fayaduru finnar, kemudian akhirnya dia berputar-putar di neraka dengan menjulurkan burayan dari isi perutnya. Kama yadurul himaru birahah, sebagaimana keledai yang berkeliling dengan batu penggiling atau penggiling gandum atau semisal itu. Fayatufu bihi ahlun nar. Nah, ketika melihat tingkah orang ini ya mendapatkan azab seperti itu, sejelek itu, maka para ahlun nar mengelilinginya dan mereka berkata, ya fulan ma asabak, wahai fulan, apa yang menimpamu? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Bukankah dahulu kamu telah, di sini ta'muruna tapi sebelumnya ada takun. Ya, maka ini menunjukkan past, yaitu hal yang telah berlalu, yaitu di dunia. Bukankah kamu di dunia dulu memerintahkan kepada kami hal yang ma'ruf dan melarang kepada kami hal yang munkar? Fayaqul, maka dia pun berkata, kuntu amurukum bil ma'rufi wala atihi. Saya dulu memang mengajak kalian kepada hal yang ma'ruf, tapi saya sendiri enggak melakukannya. Wa anhaakum 'anil munkari wa atihi, dan saya dulu mengajak kalian, saya dulu melarang kalian kepada hal yang munkar, tapi justru saya yang melakukannya. Ada beberapa faedah ikhwah sekalian dilihat dari dalalatul alfaz, istinbat dari dalalatul alfaz di hadis ini. Disebut ya fulan di sini bisa jadi di akhirat nanti disebut namanya oleh mereka, ya fulan. Kenapa begitu? Karena masyhur orang ini di antara mereka. Ma asabak, apa yang menimpamu? Nah, di sini ma asabak bukan menanyakan apa yang sedang menimpamu, tapi ma sabab, apa sebab yang membuat kamu tertimpa seperti ini, itu artinya. Ya, sebabnya apa? Nah, kemudian disebutkan oleh ahlun nar kebaikan orang ini. Alam takun ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar? Bukannya dulu kamu mencegah hal yang mengajak kami, ta'muruna tanhana. Ahlun nar ini mereka adalah orang yang pertama kenal dengan dai tersebut. Ini enggak? Iya, buktinya memanggil nama, kemudian bukannya dulu kamu. Kemudian yang kedua dalahnya adalah ta'muruna, tanhana,
Kamu memerintahkan kami, melarang kami. Gitu. Jadi sama-sama porsi di neraka. Loh kok bisa gitu? Kalau mereka mungkin ahlun nar yang ini yang bertanya kepada pria ini, kepada dai ini, mereka memaklumi diri mereka di neraka karena saya memang berdosa, gitu loh. Tapi kok sampean ini loh yang dulu dai populer, kami semua kenal sampean, ya begitu. Maka hati-hati di sini. Ini menunjukkan apa, ikhwan? Menunjukkan rajul ini memiliki banyak follower, memiliki banyak orang yang mengenalnya dan dia mengenal mereka, atau mungkin dia tidak mengenal mereka tapi mereka mengenalnya sebagai amir bil ma'ruf nahi 'anil munkar. Ya, baik secara offline maupun online. Dan kemudian juga ini menunjukkan bahwasanya ahlun nar yang bertanya-tanya seperti ini selama ini berhusnudzon kepada para dai bahwasanya mereka itu ahlul jannah. Makanya mereka kaget, loh kok sampean ada di sini gitu loh. Harusnya kan sampean di jannah, yaitu sampean dai amir bil ma'ruf nahi. Makanya mereka kaget. Ya. Dan kemudian ada faedah bahwasanya ahlun nar mengakui diri mereka terjerumus ke neraka pasti karena sebab diri mereka. Oleh karena itu dengan berangkat dari mereka tahu mereka ke neraka karena dosa-dosa mereka ini mereka ngerti. Kemudian ketika melihat pria ini seperti ini, maka mereka bertanya, "Ma asabak?" Apa yang menimpamu? Ini menunjukkan bahwasanya mereka mencari tahu sebabnya apa. Ya, karena yang kita tahu kamu itu orang bagus, amir bil ma'ruf nahi 'anil munkar. Pasti ada sebab lain, enggak mungkin amar ma'ruf nahi munkar yang menyebabkan kamu masuk neraka ini. Gitu kan? Ya karena dalil menunjukkan justru amir bil ma'ruf nahi 'anil munkar itu khairul ummah. Kuntu khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Orang terbaik itu kuntum khaira ummah, sebaik-baik umat, sebaik-baik generasi, sebaik-baik orang yang dikeluarkan di tengah umat. Ya. Kok bisa? Ya gitu kan? Nah, ternyata sababnya adalah tidak mengamalkan apa yang dituturkan. Ini berarti berat sekali. Ini berarti berat sekali. Sangat berat. Ya, tidak mengamalkan apa yang dituturkan. Yaitu kuntu amurukum bil ma'rufi wala atihi. Ya. Saya nyuruh kalian untuk banyak belajar tapi saya sendiri enggak belajar. Saya menyuruh kalian untuk bersaudara tapi saya sendiri melanggar persaudaraan atau tidak silaturahim. Saya menyuruh kalian untuk berpegang teguh di manhaj salaf tapi saya sendiri tidak. Wa anhaakum 'anil munkari wa atihi. Ya. Saya melarang kalian untuk fanatik kepada saya tapi secara lisanul hal saya membiarkan kalian dan menikmati fanatiknya kalian terhadap saya. Ini termasuk. Nah, melarang sesuatu secara zahir tapi secara praktek justru menikmati apa yang selama ini dia larang. Saya melarang kalian untuk main game online, tapi saya malah kecanduan, ya kan? Dan setiap orang, setiap penasehat akan diuji dengan nasihatnya. Ketika dia mengatakan suatu nasihat, maka pada waktunya nanti Allah Ta'ala akan memberikan ikhtibar. Karena nasihat itu bagian dari agama dan iman. Ad-dinun nasihah. Lillahi wa malaikatihi, lillahi wa rusul, ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Lillahi wa li kitabihi. Ya, wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Maka siapapun yang menasihati dia akan Allah Ta'ala uji akan konsistensi dan konsekuen dari nasihat tersebut.
pada waktunya. Maka semakin banyak kita memberikan umat tuntunan, semakin banyak pula imtihan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Kami telah menguji mereka semua sebelumnya, sehingga Allah Ta'ala mengetahui, dan Allah Ta'ala maha mengetahui siapa-siapa yang shadiq, siapa-siapa yang kadzib. Jadi orang yang menasihati atau amar ma'ruf nahi munkar tapi dia melanggar, maka dia kadzib. Dalam hal ini kadzib dengan lisannya atau perbuatannya mendustakan lisannya. Nah, ini hal yang berat bagi seluruh dai sebenarnya. Hal yang berat bagi seluruh dai. Semakin banyak ilmunya, semakin banyak petuahnya, semakin banyak ikhtibarnya dan ujiannya. Begitu. Namun apakah dengan itu kita nggak boleh amar ma'ruf nahi munkar? Justru tetap harus fardu kifayah. Harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Harus diingatkan kaum muslimin atau siapapun yang perlu diingatkan, nggak boleh dihilangkan amar ma'ruf nahi munkar dengan alasan ini. Melainkan wajib atasnya, kalau memang dia mampu dan memang konteksnya diwajibkan, maka dia amar ma'ruf nahi munkar walaupun dia masih melanggar, namun dengan berazam bahwasanya dia ingin bertaubat dari pelanggaran tersebut. Tapi sekarang apa korelasinya antara isi perut yaitu jeroan dengan azab, dengan sebab ini, yaitu dia tidak melakukan apa yang dia petuahkan? Kenapa kok azabnya disangkut pautkan dengan isi perut? Kenapa coba? Karena rata-rata da'i dhal mudhil atau da'i yang tidak mengamalkan petuahnya sendiri, mereka rata-rata ya'kuluna amwalan nas bil batil. Mereka memakan harta-harta manusia dengan batil. Dan itu merupakan simah. Simah itu apa? Apa Indonesia simah? Tanda apa? Tahu simah? Simahum firut apa? Tanda. Hah? Simah apa Indonesianya? Tanda. Cap. Yang udah memang kayak gitu loh. Orang yang dai yang suka korupsi dana yayasan misalnya, dan hanya sebatas cari amplop di kajian untuk kepentingan perutnya dan keenaknya syahwatnya. Kalau ngambil amplop, masalah. Menerima amplop halal, ya halal, nggak masalah. Dari itunya nggak masalah, cuman intention dia, niat dia dari awal memang untuk dirinya, untuk kepuasan perut atau hatinya, dan memutarbalikkan fakta setelah itu nanti kemudian, atau dia mengucapkan kalimat-kalimat dengan tema yang sesuai pesanan dari panitia kajian, padahal dia sendiri tidak menginginkan untuk mengamalkannya. Yang penting apa? Saya dapat amplop. Nah, seperti ini. Belum lagi nanti fitnah berupa donasi bantuan. Donasi bantuan. Karena berbeda kalau antum misalnya menyerahkan donasi ke panitia resmi dengan ke seorang ustaz. Ke panitia resmi antum bisa nagih auditingnya kan? Ke ustaz. Sungkan enggak antum? Gimana ustaz? Sungkan. Ya, tapi terkumpul di ustaz tersebut dana yang sangat banyak, menggelembung. Mungkin. Ya. Dan diniatkan untuk dialokasikan misalnya untuk dakwah atau untuk fuqara masakin. Tapi kemudian ustaz tersebut mengambil sekian persen tanpa izin, tanpa ucapan apapun kepada donatur. Maka ini korupsi. Korupsi. Ya. Dan ini yang diberikan tanbih oleh beberapa ustaz kita yang mewanti-wanti bagi para pengumpul donasi, hati-hati dalam seperti ini, akan hal seperti ini. Ya.
Kita menyuruh orang untuk apa? Melarang orang dari perbuatan riba. Jangan melakukan riba, jangan melakukan ini dan seterusnya. Tapi korupsi jalan. Nah, ini hati-hati. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, yang seperti ini dai-dai yang banyak memakan dari harta sehingga puas, ya. Oh, jadi itulah ya Ustaz ya, mengapa kok banyak ustadz-ustadz perutnya gede? Kalau ini urusan pribadi, ini mungkin memang hobi makan atau memang bahagia hidupnya. Kita nggak tahu makan apa, tapi ya kita husnudzon. Adapun secara ta'yin kita husnudzon, tapi secara mutlak sangat mungkin terjadi pada ustadz atau dai-dai manapun. Kita tidak mengenal manhaj dalam masalah ini, ikhwan. Maksudnya mau salafi mau bukan, tetap hadis ini sebagai peringatan keras. Karena ini untuk semua muslim, apapun golongan dan afiliasinya, murid siapapun, berguru pada siapapun. Kalau misalnya sudah mengendus uang dan dunia, itu kadang-kadang sudah tidak kenal lagi dengan ajarannya. Begitu. Jadi jangan merasa aman dari fitnah ini. Tapi seseorang bisa bilang saya aman dari fitnah wanita, tapi belum tentu dia bisa aman dari fitnah harta. Oke, saya udah mungkin sudah tua, saya nggak nyari wanita, nggak nyari harta, tapi kadang-kadang terjerumus ke dalam fitnah apa? Syuhrah, popularitas, keinginan untuk diagungkan. Bisa seperti itu? Bisa. Keinginan untuk dianggap satu-satunya? Mungkin tidak. Bukan tidak mungkin yang seperti ini. Malah justru lebih mungkin lagi dibandingkan dengan mungkin dai-dai yang terfitnah dengan wanita ataupun yang terfitnah dengan harta. Iya, lebih buruk lagi kok tiga-tiganya. Ya ini musibah besar ya. Tapi kita harus mendoakan dai-dai sunnah ini semoga Allah Ta'ala jaga dari semuanya. Salah pasti ada masing-masing, itu pasti ya, manusiawi. Tapi kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar dakwah sunnah ini digalang oleh dai-dai yang Allah jaga insyaallah. Dan kalaupun ada salah, semoga Allah Ta'ala obati kesalahan tersebut. Jika ada penyakit, semoga Allah Ta'ala sembuhkan mereka semua dan juga kaum muslimin. Baik, kemudian disebutkan, Anda baca sendiri Rafi ya. Antum nanti baca aja setelah kajian selesai. Wa dzakara al-Imam Ahmad min hadits Abi Rafi' qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Baqi' faqala uffin lak فظننت أنه يريدني فقال لا ولكن هذا قبر فلان بعثته ساعيا على آل فلان فغل نمرة فدرع الآن مثلها من نار. Dalam hadis ini disebutkan Rasulullah SAW melewati sebuah pemakaman, yaitu kuburan Al-Baqi', sebuah kuburan di Baqi'. Maka berkata uffin lak. Apa di sini kalimat gitu. Spontanitas, ekspresi yang spontan gitu ya terhadap sesuatu yang menakjubkan atau mengherankan. Gitu kalau kita ya misalnya gitu ya. Misalnya pedagang nih, Anda jual buku nih, Syarah Sunan Nabi Daud misalnya. Berapa Ustaz? Ini harganya 4 juta sekarang. Anda tahu Ustaz? Berapa coba? 300.000. 300.000. Ini kalimat-kalimat seperti itu. Ya, maksudnya kalimat-kalimat sebenarnya respon spontan gitu ya. Maka kemudian fadhanantu annahu yuriduni, saya kira Rasulullah SAW menunjukkan reaksi tersebut kepada saya. Ada apa ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, bukan kamu. Walakin hadza qabru fulan. Tapi yang saya maksud di sini penghuni kubur ini nih. Nah, ba'athtuhu sa'iyan ala ali fulan. Aku mengutusnya untuk mengambil zakat dari keluarga fulan. Faghalla namiratan fadurri'a al-ana mithlaha min nar. Namun ia mengambil sebuah pakaian dari zakat tersebut. Sekarang ia dikenakan pakaian yang serupa dari api neraka, durri'ah. Antum tahu dir' itu baju, biasanya baju dipakai buat perang gitu kan. Dia pakai sekarang di neraka gitu, entah di kuburnya maksudnya atau memang di neraka gitu loh. Ala kulli hal wallahu a'lam. Apakah ini maksudnya di sini nanti di neraka
Atau memang ini salah satu bagian dari azab kubur untuk orang ini. Tapi kita bisa pelajari hadis ini ya kawan. Walakin hadza qabr fulan. Tapi ini nih kuburannya si fulan ini. Pertanyaan Anda, apakah Rasulullah SAW mengetahui hal yang gaib? Jawabannya adalah tidak. Tidak. Terus ini gimana? Ini pengecualian hal gaib yang Allah Ta'ala beritakan padanya. Gitu kan? Iya. Azab kubur itu gaib mutlak atau gaib nisbi, kawan? Mutlak atau nisbi? Apa bedanya gaib nisbi dengan gaib mutlak? Gaib mutlak itu yaitu gaib bagi seluruh makhluk. Gaib nisbi itu gaib bagi sebagian makhluk dan tidak gaib bagi sebagian lainnya. Baik. Azab kubur kalau bagi malaikat mungkin yang mengadab misalnya atau yang ada di alam barzakh, gaib enggak, mungkin enggak gaib bagi mereka. Tapi bagi kita gaib. Sekarang bagaimana kalau seseorang mengalami mati suri dan dia menyaksikan hal-hal yang merupakan azab kubur dan hal-hal yang proses yang dalam riwayat nanti insya Allah suatu saat kita akan baca kronologi persis seperti itu. Itu ceritanya ada itu. Ada cerita yang bertebaran di internet. Baik. Misalnya kita merasa orang ini thiqah, misalnya orang ini thiqah menceritakan apa yang dia ceritakan. Apakah kita mendustakannya atau enggak? Kita katakan dia benar apa yang dia saksikan. Adapun untuk mengatakan itulah barzakh, itu kita tawakuf. Ngerti enggak, ikhwan? Ngerti ya? Sama kayak gini misalnya. Ada 5 orang anak indigo. Ya. Satu fulan. Ana tantang kalian anak indigo untuk melihat di sudut itu ada siapa. Taib. A melihat di situ ada Wowo. B melihat di situ ada Wewe. C melihat di situ ada Rafihi. D melihat di situ ada Paneman. Yang E melihat di situ nggak ada apa-apa. Taib. Anda dustakan nggak semua yang kalian lihat? Enggak, ya itu yang kalian lihat, paham nggak? Dan mereka semua orang yang thiqah walaupun indigo. Indigo rata-rata kadzab memang. Tapi enggak, mereka ini berusaha untuk sembuh. Tapi mereka melihat langsung, melihat sesuatu di situ. Taib. Apakah kita dustakan apa yang mereka lihat? Tidak. Maksudnya, iya mereka melihat itu. Tapi apakah kemudian kita katakan seperti itulah bentuk asli jin tersebut? Kita tawakuf. Paham di sini kiasannya? Begitu ya, kawan. Ya. Begitu dalam masalah urusan gaib yang mungkin Allah perlihatkan, tetapi karena tidak ada dalil khusus tentang itu maka kita tawakuf. Cuman kita tidak mendustakan. Iya, antum melihat itu betul. Ya, gimana? Paham di sini ya? Iya. Ya. Kayak misalnya ada teman kita diganggu oleh syaitan. Kemudian dia Ustaz, itu di atas pohon Ustaz, ada putih-putih itu Ustaz, ongkang-ongkang Ustaz. Ya Allah, mukanya Ustaz, hancur mukanya Ustaz. Ana enggak ngelihat. Itu ana ngelihat itu. Ya udahlah. Yang simpelnya gimana? Ya udah antum benar antum lihat itu, ana enggak ngelihat. Tapi untuk memastikan dan melazimkan bahwa itu adalah bentuk asli dia, kita tawakuf. Kecuali kalau dia ini Rasulullah SAW. Paham ya di sini ya? Ya, baik. Kayak misalnya walakin hadza qabru fulan. Ini nih kuburnya fulan. Nah, sekarang kadang-kadang kuburan tertentu ada suara. Suara orang tersiksa, wah gitu. Ya, si Panjul lewat di pemakaman. Kemudian habis lewat cerita ke kita, "Pak Ustaz, tadi ada di kuburannya Khotimeh, ada dengar suara si Khotimeh menjerit." Dan si Panjul ini thiqatun thiqah. Ya, gitu. Thiqatun thiqah itu udah tingkatnya lumayan tuh, ya. Kalau di kitab takribnya Ibnu Hajar itu lumayan lah. Dia bukan thiqah saja, thiqatun thiqah. Ya, sangat thiqah. Taib. Kemudian apa dia bilang? Iya, antum sahih antum mendengar itu. Tapi untuk mengatakan Khatimah itu dia bahasa Betawi ya. Khatimah itu dia sedang mendapatkan azab kubur, boleh nggak kita bilang gitu?
Enggak boleh tawakuf kita untuk masalah ini. Paham di sini? Ya, clear insyaallah masalahnya. Jelas, gampang. Bahkan sampai ketika melihat mengubur apa namanya? Kuburan, ternyata jasad ustadz ini udah 3 tahun ternyata harum aromanya. Taib, dan itu kabarnya mutawatir. Ya, kita percaya nggak dengan kenyataan ini? Percaya aja ya, mereka menyaksikan langsung kok. Masa kita dustakan orang itu kenyataan kok? Tapi untuk melazimkan konsekuensi di alam gaib bahwa dia sedang mendapatkan nikmat kubur, tawakuf. Iya, korinahnya sepertinya kuat, tapi nggak bisa mentain seseorang tanpa mentain sesuatu gaib tanpa nas khusus. Tentain suatu yang gaib, mentain suatu gaib yang khusus tanpa nas yang khusus berkaitan dengannya atau global tapi mencakup padanya, maka ini belum bisa karena dalilnya belum kuat. Begitu. Ya mungkin saja ya dapat nikmat kubur, mungkin saja. Ya kita berharap begitu, gitu. La walakin hadza qabru fulan. Nih lihat kubur fulan. Ba'athuhu sa'iyan ala ali fulan. Dulu pernah saya mengutus dia untuk memungut, ya, mengambil bayaran sedekah atau zakat, ya, terhadap keluarga fulan, ya. Fa ghalla namiratan, namun kemudian dia melakukan ghalla, korupsi, ya. Makanya kata Nabi SAW, wala sadaqata min ghulul, tidak sah sedekah dari harta ghulul. Ghulul ini biasanya harta rampasan perang yang ditilep. Jadi harta tilepan itu harta ghulul. Wa ghalla, maka dia melakukan ghulul, ya. Wa ma kana linabiyyin ay yaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah. Dan tidaklah Nabi SAW melakukan penilepan, padahal beliau Amirul Mukminin, harusnya lebih berhak dong nilep-nilep, tapi enggak. Rasulullah SAW enggak pernah melakukan seperti itu dan tidak boleh. Melainkan harus ada taksimah nanti, ada pembagian. Nabi tidak pernah melakukan ghulul. Dan barang siapa yang melakukan ghulul, korupsi tanpa hak, dia mengambil dan menilep sesuatu yang bukan haknya, akan datang pada hari kiamat bima ghalla, yaitu apa yang telah dia tilep itu. Nah di sini konteksnya dia menilep apa? Pakaian, sebuah pakaian dari keluarga tersebut. Maka dia sekarang diberi pakaian yang serupa yang terbuat dari api. Entah ini merupakan azab kuburnya atau mungkin ini hikayat untuk nanti di akhirat. Na'udzubillah. Nah sekarang kalau kita lihat hasil korupsi, korelasinya mesti benda-benda yang dikorupsikan itu akan menjadi azab buat dia di hari akhir. Contohnya misalnya dia menggeser batasan tanah. Ya tuwiqahu ala unuqihi sab'u aradin, sampai 7 lapis bumi, berkaitan dengan bumi yang telah dia korupsi, ya. Dan hal-hal lain nanti antum korupsi peci, ya na'udzubillah, ngapain korupsi peci coba, ya nanti akan dirasakan bagaimana kepala antum terkena peci api. Sekarang belum pernah kan? Mungkin bisa dicoba itu. Nah begitu ya ikhwas. Kemudian kata Nabi SAW, kemudian wa fi musnadihi ayda min hadits Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marartu lailata usriya bi ala qaumin tuqradu shifahum bimaqarid min nar faqult man haula faqalu khutaba Allah khutaba'un min ummatika min ahli dunya kanu ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum afala ya'qilun. Allah. Ini kok hadis ini ngeri, kayaknya pengen berhenti mengajar gitu kalau baca hadis ini itu. Marartu lailata usriya bi ala qaumin. Ya saya pernah suatu malam, di sini maksudnya malam Isra Mi'raj, makanya disebut Usriya, Asra Yusri, memperjalankan di malam hari. Di malam itu aku diperjalankan, yaitu malam Isra Mi'raj. Ala qaumin, aku dibuat melewati suatu kaum.
tuqradu shifahuhum bimaqarid min nar. Bibir mereka digunting dengan gunting-gunting dari api. Ya. Emma dia bahannya tertentu kemudian berapi-api, atau mungkin dari api langsung yang mengeras, atau Allah alam. Tapi antum merasakan bagaimana kalau bibir antum digunting saja. Bibir digunting dengan gunting yang tajam. Nah, ini ditambah dengan gunting yang panas, api. Taib. Apakah ini untuk ahli ghibah? Ahli ghibah ada lagi nanti. Ya, setelah hadis ini. Tapi ini ternyata untuk apa? Khutbah. Khutbah, ikhwan. Para khatib. Ya. Makanya khutbah itu enggak mesti ulama. Khutbah ada nama sendiri khatib, ulama ada nama sendiri alim. Maksudnya alim di sini alim yang memang disebutkan dalam Al-Qur'an, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Makanya berkhutbah itu ada khutbah-khutbah. Khutbah itu lebih ke orasi atau khutbah Jumat. Ya memang itu waktunya untuk serius gitu loh. Di khutbah. Adapun ini bukan khutbah pada pemaknaan modern, ini bukan khutbah. Ini apa ini? Dars. Jadi kan ada khutbah, ada muhadharah, ada dars. Ada juga nanti lainnya nadwah dan seterusnya. Beda lagi tuh. Ya. Khutbah dari satu sisi, ustaz, dai. Muhadharah dari dai. Dars dari dai juga. Maka di sini khutbah itu biasanya untuk occasion tertentu seperti khutbah Jumat, khutbah Id, khutbah nikah dan seterusnya. Muhadharah itu seperti kajian-kajian tematik. Durus dars itu seperti ini yang berkesinambungan. Ini dars. Taib. Tapi kita generalisir kemudian. Semua yang menasihati kaum muslimin di mimbar ataupun di hadapan kaum muslimin itu khutbah. Gitu, masuk ke sini insyaallah. Mereka adalah para penceramah, bahasa kita sekarang. Para penceramah, ahli pidato. Ya. Dari umatmu. Kita enggak peduli dengan umat Nasrani ya. Itu mereka mau mereka khutbah atau enggak masuk neraka insyaallah. Ya, udah enggak usah diurus mereka. Tapi ini bagian dari kita nih, kaum muslim, bahkan mungkin dari kita yang harus dinasihati. Khutabaun min ummatika. Tapi kemudian disebut min ahli dunya. Min ahli dunya. Min di sini imma dia bayaniyah atau tab'idiyah. Imma dia ditafsirkan min ahli dunya, dimaksudkan yaitu mereka berkhutbah ketika di dunia, atau dimaksudkan mereka khutbah dan termasuk ahli dunia. Itu dua penafsiran yang berbeda. Paham enggak? Tafsiran pertama, para penceramah dari umatmu ketika di dunia. Ini udah menjadi sebuah celaan belum atau bukan? Para penceramah dari umatmu ketika mereka masih di dunia. Ini sebuah celaan atau bukan? Bahasa kita misalnya, ini para penceramah dari umatmu ketika mereka masih hidup di dunia. Ini sebuah celaan atau bukan? Bukan, standar biasa. Tapi kalau misalnya sebut, ini para penceramah dari umatmu yang mana mereka merupakan pemuja dunia. Ini celaan bukan? Celaan. Imma kita tafsirkan yang A atau yang B. Yang A bukan celaan, tapi tetap berikutnya ada celaan. Yang B celaan. Dan berikutnya ada celaan lagi. Paham di sini, kawan? Inna khutabaun min ummatika min ahli dunya. Kenapa disebut ahli dunya? Ahli dunya. Ahli dunya itu imma dia makna ghairu madhmum, imma dia makna mazmum. Ya. Itu kita lihat bagaimana syaitan menghiasi perempuan.
Cuman bolak-balik gitu aja udah membuat pikiran-pikiran itu banyak yang menyimpang. Itu zayyana lahum syaitan. Padahal cuma orang dan antum nggak tahu kan kalau itu nenek-nenek. Iya, dibayar pikiran antum, masya Allah ini, masya Allah ya. Tapi bisa jadi, Kenapa? Iya, ntar balik lagi. Ya bukan salah dia, ya setannya emang kayak gitu. Padahal antum nggak tahu di balik bungkusan itu nenek-nenek. Iya, kadang kan gitu kita lagi jalan, cadaran, langsung duk. Padahal bukan siapa-siapa antum pertama. Antum nggak tahu siapa dia. Coba antum buka cadarnya, mbok deh. Ya kan nyesel antum. Kenapa harus ada tergoda? Itu syaitan gitu. Syaitan seperti itu. Kita mungkin melihat perempuan-perempuan yang semi telanjang di jalanan, itu nggak bakal tergoda mungkin. Trash gitu, sampah. Nggak bagi kita nggak ada. Tapi kalau melihat helaian cadar melambai-lambai, langsung dak-dik-duk derdaya gitu kan. Iya. Itu syaitan seperti itu ya. Padahal antum nggak tahu isinya itu apa. Taunya dibuka kan ternyata ikhwan gimana? Ya kan antum yang nyesel. Taib. Kembali ke yang tadi. Tuh kan anda lupa kan? Itu tuh ya. Ahli dunia. Ternyata dia ahli dunia. Padahal dia itu berkhutbah ikhwan. Namanya khutbah itu kan syarat isinya muatannya kan biasanya apa? Tentang agama Allah Ta'ala. Tapi disifati dia ini ahli dunia. Kanu ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum. Mereka memerintahkan orang-orang untuk albir, revolusi akhlak. Albir atau bukan itu? Albir, revolusi akhlak. Wa yansawna anfusahum. Tapi lupa pada diri sendiri dan kelompoknya. Ini termasuk bukan? Termasuk. Semoga Allah maafkan. Tapi kita tetap harus apa? Mengadakan nasihat. Ya, memberitakan bahwasanya revolusi akhlak itu bermula dari ilmu syar'i. Belajar dulu tentang akhlak yang benar. Afala yaqilun? Apakah mereka tidak memikirkan sebagaimana di ayat Al-Qur'an, ya? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusahum wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala taqilun? Begitu ya ikhwan sekalian. Jadi hati-hati menjadi khutbah. Kalau orang-orang zaman dulu ketika mereka menyekolahkan anaknya di pesantren, tujuannya supaya jadi apa? Khutbah. Dan orientasinya apa? Supaya dihormati, banyak undangan dan kaya. Ini jujur aja dulu kayak gitu tuh, orang pemahaman seperti itu. Atau ada plusnya yaitu dia sakti. Nah, ini zaman dulu kayak gitu tuh. Ya punya kekuatan, punya ilmu supranatural. Ya, begitu. Oke, sampai sekarang uskun, kikun itu masih ada larisnya juga, bahkan bisa lebih laris daripada dukun. Iya, uskun, ustadz dukun, ya. Iya, kikun, kiai dukun. Iya, itu malah bisa lebih disukai karena apa? Full ustadz penampilannya, tetapi kelakuannya dukun. Iya, pakai sorban, pakai jubah kadang-kadang. Iya. Nah, tapi kelakuan sama seperti dukun, melakukan nusrah juga, tapi mereka bilang ini adalah dukun putih atau paranormal atau praktisi spiritual. Kan kesannya kan ajib ya. Kemudian mengatakan kepada manusia kita tidak boleh berbuat syirik. Masya Allah, sampai yang sendiri berbuat syirik. Iya, jangan berbuat syirik, jangan pergi ke dukun, nggak boleh itu. Pergi ke dukun, ngomongnya kayak gitu. Tapi kenyataannya dia menggunakan khodam-khodamnya untuk melawan dukun-dukun. Lalu apa bedanya sekarang? Bedanya saya berniat baik, yang penting kan niatnya baik. Nah itu dia, yang penting niatnya baik. Ini memerintahkan orang untuk kebaikan, jangan pergi ke dukun, tapi dia sendiri ngedukun. Afala taqilun. Ya seperti itu ikhwan. Dan hal ini itu adalah berita zaman, yaitu seluruh zaman ada khutbah seperti ini ya. Ya kita berharap semoga diri kita tidak seperti ini. Apalagi ana ya, yang ana kesana kesini kemari kemana ya semuanya
Seperti yang tadi saya bilang, setiap pemilik lisan akan diuji dengan buah lisannya, baik ataupun buruk. Kalau antum berkata buruk, antum diuji dengan konsekuensinya. Kalau antum berkata baik, amar ma'ruf nahi munkar, suatu saat antum akan diuji dengan konsekuensinya. Antum konsekuen atau enggak dengan omongan antum. Dan ini berat, ya, sangat berat. Tidak semua yang mengatakan kita harus zuhud, kemudian otomatis pengucap itu ahli zuhud, enggak mesti. Hati-hati terhadap fitnah popularitas. Belum tentu yang mengatakan seperti itu juga tidak bisa terfitnah, enggak. Ya. Jagalah hati. Kok jadi lagu sih? Tapi ternyata enggak dijaga hatinya. Ya, jadi hal-hal seperti ini apa? Tidak mudah. Sekiranya seseorang sering introspeksi diri dan melihat betapa beratnya amar ma'ruf nahi munkar, konsekuensinya lebih berat daripada ketika dia mengucapkannya. Ya. Kadang kita mengucapkannya di depan orang, kadang takut karena orang itu mungkin sangar atau apa, tapi kenalilah bahwasanya ujian dari Allah setelah kita mengucapkan itu, ujian konsistensi setelah kita mengucapkan itu lebih berat, beneran. Lebih berat ya kawan. Suatu saat akan teruji. Antum berhasrat untuk apa? Ngajak orang sholat berjamaah misalnya. Ayo sholat dong, ayo sholat dong. Enggak mesti 1 bulan lagi antum tidak tergoda untuk tidak sholat. Bisa saja 1 bulan lagi antum dibalikan hatinya oleh Allah. Kalau tidak Allah berhidayah. Ya enggak? Sebagaimana hadis Nabi SAW kalau kita pelajari di kalangan Bani Israel. Ada seseorang alim, abid, dan saudaranya fasik, fajir, ahli maksiat. Dia nasihatin terus tuh sama si alim, sang alim. Nasihatin terus sampai enggak sabar, akhirnya bilang, Allah tidak akan, seorang sepertimu tidak akan Allah Ta'ala ampuni. Lihat. Dia selama ini apa menasihati dengan baik, tapi kemudian suatu ketika Allah uji dengan apa? Dia masih sabar enggak dia dengan nasihatnya itu? Ternyata dia enggak sabar. Akhirnya mengucapkan kalimat yang justru menghancurkan seluruh nasihat sebelumnya. Wah, ini hati-hati ya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.